Yang dari kandang ternak apa? Iya, dari kandang ternak tadi. Oh itu saya tuh kalau di bidang di breeding itu saya udah dari 2008 Mas. Jadi udah pernah saya ceritain di beberapa media itu saya tuh cuma punya 3 pasang lovebird. Nah itu waktu saya ikut orang Mas. Jadi itu kenang-kenangan 3 pasang lovebird. Zaman lovebird warna hijau itu 1 ekornya harga kalau nggak salah 750.000. Nah itu saya punya 3 pasang, saya kembangkan sampai jadi waktu itu 40 pasang. Terus ada lomba lovebird, iseng bawa ke lapangan, burungnya juara langsung ditawar. Karena saya punya jiwa kompetisi, nggak saya kasih gitu. Nggak saya kasih, tak buat keliling-keliling, kok malah apa ya, malah burung itu dapat prestasi terus lah. Karena dulu saya main merpati, kalau terah diunggas itu memiliki kualitas karena keturunan dari indukan Mas. Jadi itu saya terapkan di lovebird, ternyata ya sampai jadi sebesar ini gitu. Dia nggak ditangkar sama di kandang ini ada yang dulu mantan burung juara milik bos saya yang Bos Sigit Kedung Mulyo, itu orang nomor 1 yang benar-benar pernah nyupport saya juga di dunia lovebird. Sama burung legend-legend saya yang emang dulu ditangkar, ditawar, tidak saya jual karena saya punya project untuk saya ternak kayak Suwarti, terus Lewung, terus ada yang punyanya Om Sigit yang Balarama itu pernah ditawar 400. Suwarti itu dulu pernah ditawar 175 Mas. Cuma saya hasil dari anak-anaknya dia itu kalau mau 100 juta dapat itu saya dari terah-terahnya itu, karena dia punya anak, terus anaknya pun saya buat permajaan lagi gitu, kita tangkar lagi gitu. Makanya saya punya pedoman, walaupun lovebird paut itu di pasar katanya harganya anjlok, saya lebih baik burung saya ini tetap tak kasih makanan maaf umpama millet coklat ya, saya tetap kadang kalau ada rezeki masih tetap pakai makanan yang sehat. Jadi tetap pakai millet pun yang higienis, yang bersih itu Mas. Laku ya alhamdulillah, nggak laku saya pakai sendiri tuh, karena saya punya pedoman kayak gitu. Laku dibeli alhamdulillah, nggak laku tak proses sendiri. Proses sampai di titik kok belum nggak ada orang yang beli, ya tak ternak lagi. Ketemunya di situ saya Mas, karena dunia burung itu sempit, putar terus menurut saya. Ini lagi rame musim apa, itu nanti pasti ketemu di titik itu lagi. Saya 4-5 kali musim ketemu kayak gini nih. Dulu pernah harga lovebird turun kan, pernah naik lagi. Ini lagi rame di apalah, di ocean apa Pak Kenari apa Murai lah, itu nanti muter Mas, kayak gitu itu muter. Intinya konsisten, udah itu aja saya. Jadi yang saya tangkar ini rata-rata itu maaf ya, minim itu mungkin ya harga burung 15 juta itu. Itu kalau di total semua di sangkar ternak itu nilai nominalnya bisa tembus berapa Om? 2M. 2M ada itu? Ada. Umpama dinominalkan harga seperti ya dulu. Kalau sekarang borong atau sewe urung tentu payu didol neng pasar, ibaratnya kan gitu. Kalau nggak tahu ya 2 juta woh, enggak 200.000 sepasangnya urung tentu payu kan gitu Mas. Cuma yang tahu kan saya. Tuh. Ya betul. Tapi itu asli ada itu. Kata Om Adi Coco ya, maaf saya potong. Hampir semua yang di sangkar baterai ini kan produksi Om. Tapi saya setiap kali kesini ada paut
terus selisih berapa hari udah nggak ada Om? Itu diinden atau Inden. ada inden. orang yang langsung ke sini Om? Inden Mas. Jadi orangnya tuh udah pernah ambil anaknya, umpama anak dari kandang nomor A. Yo wes dia video call saya terus. Umur sekian keluar warna apa itu. Langsung diambil. Bahkan ada pembeli yang dibeli tidak dilombakan. Aneh enggak Mas? Ada itu? Ada. Saya punya apa, beberapa diternak lagi. Oh, diternak lagi. Nanti mereka jual lagi dari anakan saya. Mama, ini dari ring saya, anakan ini sama ini, ya kan? Keluar anakan. Mereka itu punya masa sendiri, Mas. Diambil keturunannya ya? Ya, diambil sama pemain. Dia punya masa sendiri. Cuma itu silang. Jadi dalam arti yang ambil di orang ini itu udah jalan sama saya tuh lama gitu. Ini tidak bisa dipungkiri Mas, saya itu nangkar cucak rowo ya. Ini kan kayak nggak masuk akal ya. Saya tuh nangkar burung cucak rowo yang berada 20-an pasang. Itu bahkan saya pernah kan kemalingan cucak rowo itu. Ini ya hasil dari lobet itu loh. Bukan saya nangkar cucak rowo dari buat ke lobet, malah kebalikannya. Padahal secara logika kan harga burung cucak rowo kan jauh sama pasaran harga lobet. Cuma yang menolong saya itu saya bisa berdirinya kandang breeding cucak rowo hampir 20-an pasang itu sampai hampir berjalan lah. Itu saya ya dari milet-milet ini Mas, dari burung pemakan bijian ini semua. Makanya saya kasih sayangnya itu di situ Mas. Rame sepi saya tetap menikmati karena mereka burung-burung ini paruh bengkok ini benar-benar berjasa buat saya, buat keluarga saya, buat teman saya, keluarga teman-teman saya, anak teman-teman saya, itu loh Mas. Bahkan syukur-syukur tonggo yo melu kecipratan, ibaratnya kan gitu. Jadi berkah buat banyak orang. Banyak orang, makanya saya tidak bisa ninggalin yang namanya lovebird. Walaupun saya kemarin main murai, main anis merah, main ocehan lain, itu pun juga laku diambil orang. Saya juga ternak murai juga. Tapi kan saya jarang Mas iklan-iklan ke murai. Karena apa? Saya nomor satu saya tetap di sini Mas. Di lovebird ya. Di lovebird. Karena semua burung-burung dari Om Gendut sendiri kayak murai, cucak rowo dan semua anis merah, kayak yang lain-lain itu memang dari lovebird semua. Dari asalnya. hasil lovebird itu. Jadi tidak, maaf makanya kan kadang saya itu yuk pernah Mas Adun ceritain ada kirim brosur lomba itu, ini sudah saya nomor akhir Mas ketemunya Mas, udah tidak diutama saya utamanya cetak latih lah, karena kita punya bibit-bibit bakat yang udah kita seleksi di situ. Makanya kenapa ada terus. Saya ternak, ada anakan saya di lapangan lihat burung bagus, nampil, saya seneng, itu burung baru tak sikat, tak beli. Langsung dibeli ya? Tak beli. Saya beli pun berani mahal. Kalau sesuai kualitasku. Karena aku masih bisa menjual di atas itu. Tidak munafik gitu saya Mas. Jadi aku punya feeling dan aku punya bibit Mas. Betul. Punya bibit, punya feeling. Ditemukan jadi satu kuat Mas. Kon kalah angel. Di situ kayak kita main ayam, main merpati kan ketemunya di situ gitu loh. Jadi kalau menurut Mas Priyo Gendut atau Om Priyo Gendut ini untuk memotivasi akar-akar rumput yang mungkin penghobi lovebird sendiri gimana Om? Supaya bisa mungkin seperti Om Priyo Gendut. Kalau saya gini Mas, basa Jawane aja ngilangi apa sing wis tau ndadekke rezeki ning awakmu kabeh. Gitu kalau saya. Aku pernah tiap hari transaksi lovebird ini, gara-gara lovebird aku bisa punya ini, napa mbok tinggal? Kalau saya kayak gitu Mas. Karena kita mau pindah ke satu haluan lagi, kita masih butuh yang namanya proses dari akar lagi, proses dari itu lagi. Cuma kalau ini tetap dipertahankan, awak dhewe iki nyambi liyane.
melaku kabeh. Jadi saya sayang mas sama lobet itu mas. Kadang itu sampai kelasnya dibedakan nangis pas ini mas. Neng, ya emang kayak ngene iki yang jenenge menungso iki dewi-dewi. Kalau saya kayak gitu mas. Jadi sebegitunya ya mencintai lovebird ya sampai kelas gitu. Iya, karena tidak bisa dipungkiri ya, mas. Rasanya sakit ya. Hampir semua gantangan. Iku tau pas ngelak tau ngrasakne sing jenenge banyu saka hasil lobet. Wis tau ngombe saka hasile lobet, tau mangan saka hasile lobet gitu. Kalau masalah kayak pakem sekarang beraneka ragam pakem terserah itu kalau saya mas. Mau lobet ya itu lobet itu rame itu bisa masih ada. Tapi untuk memulihkan keadaan kemahalan lobet lah itu yang susah karena kita harus nyari mahal dulu baru rame. Tapi kalau nyari rame dulu baru mahal nggak bisa mas. Dulu kan seketika lobet mahal jadi rame kan, ketemunya kan di situ. Ya kita harus berterima kasih sama kayak dulu waktu muncul-munculnya punya Pak Haji Sigit kayak Kusumo. Dia memotivasi mas, burung satu Indonesia gitu. Walaupun di saat ini mungkin Kusumo itu masih ada, kalah umpama Kusumo itu kalah. Ya tetap legendnya tetap ketemunya di Kusumo gitu loh. Betul, benar. Karena ya dia itu kiblat gitu loh. Bisa membuat lovebird Kusumo. Jangan usah burung yang lain dulu karena semua orang tuh lebih di situ mas. Dan gitu. karena Kusumo juga kastanya lovebird di atas ya om ya. Karena namanya legenda itu nggak mungkin di masa depan, adanya di dulu mas. Iya benar. Sekarang telat mau nyiptain mengatakan saya legenda tidak bisa kan gitu. Adanya dulu. Argentina pelatih Maradona ya toh. udah sampai titiknya tetap di otaknya itu sana, legendnya tetap di sana kan gitu. Yes. Apa ya mas? Apa jane saya tuh nggak mau ngilangin yang namanya sejarah. Sejarah saya di sini ya wes. Umpama ini nanti kedepannya luput, kok lobet itu ora payu tenan. Sing penting iso tak dol, tak dimakani dhek meneh. Dah itu aja saya. Simpel ya seperti itu. Karena saya tidak bisa dipungkiri mas. Saya tuh pengeluaran minimal itu kurang dari 10 juta per bulan. Saya minus. Gitu kalau pengen tahu di belakang saya itu ada apa itu mas. Makanya kalau pemasukannya kurang dari 10 juta minus ekonominya mas om Geduk minus ya. Minus karena aku ngasih 3 orang, 3 bahkan 4 orang. Masih bagi temen, masih istri saya pun nggak kerja di rumah toh. Iya. Masih ngandalin dari saya. Lainnya otomatis saya masih tetap bersikuatnya di lobet. Setiap aku gantang latih sama anak ngopi paling enggak 200, 250, 300 sekalian tiketnya. Gantangan ya. Umpama seminggu 3 kali aja udah berapa kan gitu. Lah di waktu sebulan itu saya nggak ngeluarin burung, saya minus. Itu pernah tak alami sampai 4-5 bulan. Pernah terjadi. Pernah. Tapi banyak enggaknya gitu, tapi pernah gitu mengalami. Cuma ya tak nikmati mas, enjoy aja ya. Saya bersyukur punya teman-teman, punya partner kerja yang tak ajak ke sini tuh saringan mas. Jadi dari dulu itu aku beberapa orang tuh ikut saya, tak saring. Mana sih yang partner kerja saya yang ketemu? Jadi ketemu ikut mempertahankan di sini. Lah itu alhamdulillah sampai ini di orang 3-4 ini 5 tahun bertahan di saya gitu loh. Jadi saya berterima kasih pada teman-teman saya juga yang ikut berkecimpung di sini mas gitu. Nah, aku sama Mas Codot bilang, "Dot gek sepi, yo wis sepi piye. Penting diupani, tetap konsisten, tetap dilatih. Rezeki ra ngerti sekondi." Kadang saya baru dilatberan, baru muncul ini
orang telepon jadi burung sampai blok tengah pecah banyak. Bahkan sampai sekarang maaf aku nggak pernah menawarkan burung. Dah tanya, lihat dari di Facebook, di IG, di apa, saya tidak pernah yang namanya menawarkan burung. Tapi saya video buat status itu biar orang itu menilai, itu aja. Jadi menilai kewan nek sing disenengi iki mesti di-share wong Mas, gitu loh. Kadang saya pelihara cicak rawa ya, banyak udahan, mungkin yo udah lumayan lah gitu. Saya kok lihat ada cicak rawa bagus di postingan ibaratnya ya, ya saya tukui Mas, ingin beli Mas. Kadang nggak ada uang pun aku ingin tetap beli. Nah itu rasa faktor orang itu seperti itu. Ya itu yang tak pelajari sampai di titik ini. Karena cuma kalau lewat cerita itu tidak ketemu gitu loh. Saya mau memamerkan lovebird, saya buat postingan. Ini juara di sini berapa kali, berpuluh kali. Ini tropinya di sini. Tapi secara fakta video burung itu tidak ada. Percuma, itu kan omong kosong ketemunya. Yowes di situ itu Mas Yosep ketemunya itu saya itu. Om Dut, ini kan udah banyak kelas lovebird yang banyak banget malah beberapa kota kok malah sistem restart itu semakin banyak, terus non konslet dilarang, tapi di Salatiga sendiri malah enggak nih Om. Ini gimana Om? Ya. Karena gini Mas, karena saya lihat itu tidak semua EO di Salatiga EO yang paham dalam dunia perburungan. Jadi gini, kayak jiwanya, maaf saya sebut ya langsung ya Mas Pur, nyuwun sewu aku nyebut awakmu. Kayak Mas Purnasa itu saya lihat dia punya jiwa factor. Ini saya sendiri yang tahu, sering kumpul. Dia senang sama yang namanya dulu waktu beli lovebird, zaman ramenya lovebird Mas Pur ya. Ada lovebird senang di lapangan dibeli Mas. Itu sosok Mas Purnasa itu kayak gitu. Itu mau nanti jalan di rumah enggak, dia senang itu dibeli zaman dulu itu. Bahkan saya pernah sering membeli dari Mas Pur bekas-bekasnya Mas Pur yang udah tidak bisa jalan. Tak poles lagi tak jual, itu zaman dahulu Mas. Itu tanya orang Salatiga itu semua. Lah, sedangkan di Murai jiwanya Mas Pur itu sama Mas. Ada Murai dia seneng ya dibeli. Bahkan sampai belasan, puluhan ekor pernah mabung semua itu cerita sama saya Mas. Uang hasilnya dia ketumpuk di situ pernah. Karena apa? Dia punya jiwa itu factor. Factor dalam arti nek wis seneng kewan iso ora iso kudu tuku. Gitu loh. Mbah kuwi engko manuke didol neh ana sing gelem. Yo alhamdulillah. Nek manuke ndelalah bodol kok ora jalan luput, berarti kan dia judi Mas. Lah, judi-judi burung itu cuma dipunyai dari jiwa orang perburungan yang mempunyai faktor. Gitu loh Mas. Saya pernah beli lovebird Mas. 14 juta sakit, tanya Mas Codot. Burung sakit saya beli, tanya Mas Codot. Ya akhirnya mati. Tapi saya juga pernah beli burung sakit juga sekitaran 10 juta apa berapa, lakunya 50 juta juga pernah tak alami. Karena ya itu Mas, burung kalau menarik nek wis disenengi wong, kuwi nek wong wis seneng kuwi kudu Mas. Jadi saya menerapkan si pembeli itu kayak pribadi saya. Oh wani, berarti yo piro regone matuk mesti dirembukan gitu. Nah itu loh Mas, yang menjumpai EO yang kayak gitu tuh susah itu loh. Saya Mas Pur berani ya. Mungkin dari Fast Black dibalik seseorang sosok kayak dia itu udah punya jiwa judi di burung. Itu tidak ditemui di semua EO. Cuma juga ada EO yang yang penting aku buka gantangan, pulang aku dapat
dari hasil uang gantangan buat kebutuhan rumah. Ini juga nggak salah, Mas. Ya, karena emang pekerjaannya dia mereka kayak gini gitu. Ya makanya kayak saya itu ngasih masukan itu tidak ngasih masukan, rembugan gitu loh. Jadi tidak dia musyawarah, diajak ngomong ini piye toh, udah gitu aja ketemunya gitu. Justru dinikmati dewi, Mas. Arep wong liya nikmati ya apa ora kuwi masing-masing gitu. Om, tadi kan nyebut ada Tudak Rawa sama murai. Murainya juga diternak. Itu betulkah ternak murai? Ternak, Mas, nanti suatu saat tak liatin. Tapi ini belum dulu karena aku masih memperbanyak bibit-bibit indukan. Nanti bibitnya ini dari mana, Mas? Dari lobet. Dari uang hasil lobet juga itu. Dari hasil lobet dibeliin bibit murai. Bibit murai. Tapi bibit murainya dari Om Priyo sendiri beli di lapangan atau? Beli di lapangan. Saya kalau murai masterin dari anakan saya nggak sabar. Karena udah jelas, Mas, beda sama lobet. Weruh ning lapangan manuke stabil, tak ikuti 1-2 bulan apik tak tabrak. Tuh kalau saya. Harga di atas rata-rata tabrak tetap. Nek didin. Nekat. Kadang nggak gitu juga nekat saya ada, Mas. Kadang sampai istri we duitnya karek semene kok ya mbok gitu ku manuk meneh ngono. Alah wis engko nek panjang rezeki yo dadi ping pindhone iki gitu. Jadi istri saya itu kadang umpama saya itu ya kayak ini, kayak transportasi ya kan, kayak mobil yang tak buat lomba sama anak. Cuma sepele ngasih mah iki Bu iki peleknya ganti yo, iki marah, Mas. Padahal ibaratnya 2 juta 3 juta ya. Tapi kalau saya Bu sila edite 10 juta 15 juta karena maaf uang saya semua tak kasih ke, saya pasrahkan ke istri saya kan gitu. Tak gitu ku manuk dikai, Mas. Lucu nggak? Padahal harganya malah karena dia tahu ya sing ndadekke rezeki iso mlakune tekan ditik iki amarga saka kewan. Walaupun istri saya tuh nggak begitu seneng sama kewan, senengnya nek tak kei gawean kepepet ora ana wong kon resik-resik ngono kae, gek resik-resik gitu. Yus intinya tidak bisa dipungkiri, Mas Yosep, dari balik semua breeding burung yang saya tangkar ini itu udah menjadikan sejarah di keluarga saya, keluarga teman-teman saya, adik-adiknya teman saya, bahkan ada di beberapa orang dekat-dekat rumah saya. Itu Mas Yosep. Oke. Terakhir Om Priyo, untuk memotivasi akar rumput, kata-kata dari Om Priyo apa nih, Om? Ya itu tadi, Mas. Pokoknya nek kewan sing wis tau ndadekke rezeki awakmu aja ditinggal lah. Nek saya duwe lobet ning omah sak ekor ya penono. Wis ngono wae. Gen apa ya? Gen awak dhewe iki kelingan. Nek lobet ngene iki nek isih ngopeni ning omah siji, tekan sok iki kelingan, Mas. Oh iya aku tahu duwe sejarah saka ada lobet, duwe sejarah saka hasil lobet. Wis ngono kuwi, Mas. Jadi pernah secara tidak langsung pernah menafkahi, kalau orang yang keluarga menafkahi, bahkan digunakan rezeki itu buat orang serumah. Tuh. Oke, terima kasih Om Geduk. Assalamualaikum. Sampai jumpa di next video.